baru datang. Ini kan barang kan langsung turun dari laut ya. Iya. Jadi bahan masih fresh. Dari nelayan langsung kita olah. Di tahap ini kita ada proses Tahap pertama sortir ya Pak ya? sortir, betul. Kita sesuaikan sama jenis dan kualitas ikannya. Ini size besar untuk di sektor tadi ya. Jadi kadar garamnya ini kurang lebih skalanya estimasi garamnya kurang lebih 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo untuk ikan yang 50 kilo. Jadi perbandingannya 1:2. Artinya kalau tadi 1 kilo berarti garam harus 2 kilo. Ini untuk ukuran ini? Iya, untuk size yang paling besar di sektor teri ini. Tapi kalau untuk size semakin kecil artinya kadar garamnya harus dikurangi. Nah, itu untuk meminimalisir kadar garam. Jadi kepekatannya juga. Jadi kita mempertahankan kualitas dengan cara tradisional. Karena kadar garam itu disesuaikan sama jenis ikannya. Kalau ikan itu semakin kecil, artinya kadar garam mesti dikurangi lebih sedikit. Estimasinya kurang lebih 1:2. Untuk 100 kg garam itu Untuk 50 kg. Kalau untuk waktu perebusannya? Untuk waktu perebusannya sendiri? kalau untuk perebusan sendiri estimasinya kurang lebih 3-7 menit untuk satu kali rebus. Jadi untuk tahap awalnya kita perebusan dulu, perebusan di sana. Nanti setelah itu masuknya ke tahap kedua. Untuk siap dijemur ya. Nanti untuk proses dijemur kita masuk ke step ketiga. Itu untuk durasi itu ada. Kalau untuk satu kali perebusan ini estimasi waktunya 3-5 menit lah. Untuk ikan ukuran ini? Iya, Kalau semakin gede berarti semakin lama? semakin lama. Kalau semakin kecil berarti kita mesti memprioritaskan lebih cepat. Dan kalau kelamaan pun nggak baik, nggak bagus juga. Karena sih ilmu kira-kira. Oh iya. Ya, jadi nggak diukur secara pasti gitu Nggak ya Pak? ada. Tapi ini airnya mendidih nggak Pak kira-kira? Untuk airnya mendidih, tapi nggak sampai mendidih sekali ya. Karena kalau sampai mendidih banget itu teksturnya kan jadi udah lebih hancur, patah. Oh, garam dikasih di sini? Oh, berarti direbus kalian kasih garam. Oh iya. Itu menghabiskan kurang lebih 1 kintal. 1 kintal. Itu per berapa ini Ini keranjang? estimasinya ini 14 keranjang, kalkulasinya kurang lebih sekitar 40 sampai 50 kilo. Garam kasar, kalau di sana bilangnya lebih dikenal dengan nama kosong. Garam kosong. Proses ketiganya penjemuran.
proses penjemuran awal ya, baru mau dijemur. Ini baru mau dijemur. Tapi nanti untuk ini kan masih ada suhu panas ya, kita nunggu suhu panas hilang dulu, jadi baru bisa dijemur. Jadi ini nunggu sampai agak berapa menit? Agak dingin ya? Karena kalau dijemur dalam kondisi panas ikannya pun hancur, jadi bentuknya nggak utuh. Jadi kualitasnya kita mempertahankan di proses penjemuran, bukan di sana. Itu kalau di sana cuma bagian penyortiran awal. Beda sama jenis ikannya. Ini kira-kira nunggu ademnya berapa lama ya Pak? Ya. Suhunya ada sekitar 5 sampai 6 lah. Harus masuk ke panas. Kalau nanti dituang, kalau misalnya udah dijemur kayak gini, tambahin garam lagi nggak pakai? Enggak. Kalau Garam cukup di sana aja lagi. iya, untuk kadar garamnya kita tutup di sana tempatnya. Oh iya Pak, ini kan kita di sini kan pakainya masih tenaga matahari ya Pak. Seandainya kalau lagi musim hujan gitu, kalau lagi hujan itu gimana Pak? Kita meminimalisirnya dengan ditutup secara redusan ya. Kita pakai plastik terpal ya. Kalau pakai plastik itu kira-kira ada kadang Nggak lah. hancur nggak ya? Untuk dari tekstur ikannya dia aman. Tapi resikonya konsekuensinya itu ikan itu terkontaminasi air hujan. Karena untuk ikan hasil itu dia nggak boleh terkontaminasi sama air hujan karena itu bakal menimbulkan larva dia, bakteri. Ya, bakteri di situ. Karena perpaduan antara air hujan dan air garam itu nggak bisa sinkron ya, nggak bisa sejalan. Kira-kira kalau musim hujan ada pengurangan hasil nggak ya, hasil akhir? Atau waktunya jadi lebih lama gitu? Ya betul. Kalau untuk kita terkendala air hujan ya, itu proses penjemuran menjadi lebih lama, yang seharusnya jadi 1 hari bisa sampai 2 sampai 3 hari. Kalau untuk kuantiti hasil sendiri, hasil akhirnya Kuantitinya itu ada penyusutan. ada penyusutan. Ada penyusutan kalau dia terkontaminasi air hujan. Karena bobot dari ikan itu sendiri mengalami pengempesan aja ya. Itu kurang lebih memakan waktu 5 sampai 6 jam proses penjemuran. Dengan catatan suhu panas matahari itu stabil, tidak mengalami cuaca yang mendung, tidak mengalami hujan gerimis. Jadi semakin panas semakin cepat ya proses penjemuran. Iya betul. Biasanya dia terjadi di antara jam 12 sampai jam 2 siang. Itu proses paling cepat untuk meringankan hasil. Dan juga di situ bisa di jam 12 sampai jam 2 siang itu kita bisa memanfaatkan kualitas ikan sebaik mungkin. Jadi kualitas ikan terjamin. Kita juga bisa menjaga kualitas ikannya di atas harga, maksudnya di bawah konsekuensi ikan itu terkena larva. Tapi kalau misalnya aja nih Pak ya, ini kan misal ada lalat gitu. Lalat itu kan kadang kan meninggalkan Tidak. jejak, mungkin belatung, mungkin apa gitu. Ini saya sebut satu lagi yang mahal. Jadi kira-kira pernah nemu kasus yang seperti itu nggak Pak? Kalau untuk dengan cuaca yang saat ini kita nggak pernah mengalami. Mungkin kendalanya terjadi ketika musim hujan dan air ikan itu terkena air hujan. Jadi untuk saat ini kendalanya hanya di air hujan aja. Jadi Iya. kalau kena air hujan kualitasnya menurun otomatis. Iya, karena sumbernya kalau ikan asin itu kenapa bisa terjadi mohon maaf bakteri larva gitu kan. Itu terjadi karena ada percikan air hujan yang masuk ke dalam tubuh ikan. Itu yang menimbulkan bintik-bintik jamurnya. Kemudian bisa menjalar ke bagian tubuh ikan yang lain. Tapi untuk cuaca panas seperti ini saya jamin nggak akan pernah nemu. Nggak akan pernah Karena ada. bebas ya Pak. Iya, dan kita juga nggak mungkin istilahnya itu kita ngejual produk kualitas yang rendah untuk makan manusia, gitu. Maksudnya untuk konsumsi manusia. Itu karena di sini juga walaupun masih skala rumahan kita memprioritaskan kualitas terbaik. Oh iya. Kita supply ke gudang-gudang, resto, pelaku UMKM, bahkan kita sampai skala ke ekspor. Oh. Tapi untuk target pasarnya kita masih memprioritaskan pasar lokal, pelaku UMKM dan resto.
Untuk skala ekspor kita masih dibantu dengan pihak ketiga. Baik Pak, untuk hari ini terima kasih banyak karena telah mengizinkan kami dalam meliput proses pembuatan ikan asin. Iya, sama-sama. Semoga bisa ngebantu untuk kedepannya untuk mengedukasi Pasti. tentang pengolahan cara ikan asin secara tradisional. Pasti Pak, pasti sangat banget. Baik Pak, terima kasih. Ya, masih ya. Sehat semuanya.